Om Swastiastu. Di video ini saya akan presentasi bersama rekan saya tentang materi yang kami bawakan, yaitu sarana dan prasarana pendidikan serta keuangan dan pembiayaan manajemen sistem informasi pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 11, dosen pengampu Dr. Siluh Nyoman Sriyadi SPD SAG MPD. Saya sendiri Nikomang Sinta Arana Iswari dan bersama rekan saya Igusti Putu Satya Pramana Untung. Pengertian sarana dan prasarana. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Contohnya usaha, pembangunan, dan proyek. Next. Fungsi sarana dan prasarana. Yang pertama, untuk memaksimalkan pembelajaran agar berjalan dengan lancar. Yang kedua, untuk mengganti barang yang rusak atau yang sudah tidak layak dipakai. Yang ketiga, menjaga ketersediaan barang yang dibutuhkan. Serta yang keempat, membantu perencanaan anggaran di periode mendatang. Next. Contoh sarana dan prasarana. Yang pertama ada di bidang peralatan, yaitu kertas, pulpen, buku, komputer, dan lain-lain. Sedangkan di bidang benda berupa meja belajar, kursi, dan papan tulis. Dan di bidang penunjang seperti bantuan dana dari pemerintah, serta di bidang fasilitas berupa seperti gedung dan ruangan. Perbedaan sarana dan prasarana. Sarana merupakan objek yang secara langsung dapat digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan, sedangkan prasarana merupakan objek yang secara tidak langsung digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Dan sarana pendidikan adalah semua perangkat alat, bahan, perabotan yang langsung digunakan dalam bentuk proses belajar mengajar di sekolah. Sedangkan prasarana pendidikan adalah semua pendukung dari kegiatan pendidikan di sekolah. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya, Igusti Ngurah Satya Pramana Untung. Manajemen keuangan pendidikan. Manajemen keuangan adalah suatu aktivitas yang dilakukan untuk menentukan berjalannya kegiatan pendidikan. Dalam pelaksanaannya, kita harus memperhatikan pada prinsip manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan, dan pengendalian. Beberapa kegiatan yang berhubungan dengan manajemen keuangan seperti mendapatkan dan menetapkan sumber, yaitu pendanaan, pemanfaatan, pelaporan, pemeriksaan, dan pertanggungjawabannya. Tujuan penerapan manajemen keuangan pendidikan dan sumber keuangan pendidikan. Pelaksanaan suatu manajemen tentunya harus memiliki tujuan yang jelas. Tujuan penerapan manajemen keuangan pendidikan adalah memenuhi kebutuhan pendanaan yang berhubungan dengan kegiatan pendidikan yang bisa dilakukan dengan cara direncanakan lebih dulu, diupayakan pengadaannya, dibukukan dengan transparan, dan juga digunakan untuk pembiayaan program pendidikan dengan efektif dan efisien. Berikut adalah tujuannya. Yang pertama, agar bisa meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemakaian dana pendidikan. Yang kedua, meningkatkan akuntabilitas dan juga transparansi yang berhubungan dengan keuangan pendidikan. Yang ketiga, meminimalisir penyalahgunaan anggaran untuk hal yang tidak diperlukan. Sumber keuangan pendidikan tidak hanya didapatkan dari iuran wajib siswa saja. Ada beberapa pemasukan lain yang masuk ke dalam keuangan kas pendidikan seperti bantuan orang tua, dana BOS, sumbangan, dan unit bisnis. Sumber keuangan tersebut harus dimanajemen dengan baik untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Prinsip penerapan manajemen keuangan pendidikan. Dalam penerapannya, perlu diketahui bahwa manajemen keuangan pendidikan tidak bisa dijalankan dengan sembarangan, tapi harus memperhatikan pada sejumlah prinsip yang berlaku, yaitu transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan juga efisiensi. Berikut penjelasannya. Yang pertama, transparansi. Transparansi artinya manajemen keuangan pendidikan harus bisa
dilakukan secara terbuka. Keterbukaan tersebut berhubungan dengan sumber keuangan pendidikan, berapa jumlahnya, bagaimana rincian penggunaannya, hingga pertanggungjawabannya. Yang kedua, akuntabilitas. Akuntabilitas artinya pemakaian uang pendidikan yang sesuai dengan perencanaan, dan berdasarkan hal tersebutlah penggunaan uang pendidikan pun harus bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan rencananya. Yang ketiga, efektivitas. Efektivitas jika ada kegiatan yang dilakukan bisa mengatur keuangan untuk pembiayaan aktivitas dalam rangka mencapai tujuan dari lembaga pendidikan yang bersangkutan, serta kualitas hasilnya juga harus sangat sesuai dengan rencana. Yang keempat, efisiensi. Prinsip ini berhubungan dengan kuantitas hasil dari kegiatan. Dalam manajemen keuangan, ini merupakan perbandingan antara input dan output, atau bisa dibilang dengan daya dan hasilnya. Manajemen pembiayaan pendidikan. Pembiayaan adalah kemampuan interval sistem pendidikan untuk mengelola dana-dana pendidikan secara efisien. Pembiayaan pendidikan adalah sebagai nilai rupiah dari seluruh sumber daya atau input yang digunakan untuk suatu kegiatan pendidikan. Pembiayaan pendidikan tidak hanya menyangkut analisa sumber, tetapi juga menggunakan dana secara efisien. Konsep dasar pembiayaan pendidikan. Yang pertama, konsep penganggaran. Dalam kegiatan umum keuangan, kegiatan manajemen pembiayaan pendidikan meliputi 3 hal, yaitu budgeting, accounting, dan auditing. Budgeting merupakan rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedoman dalam kurun waktu tertentu. Oleh karena itu, dalam anggaran tergambar kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu lembaga. Accounting. Pengurusan ini meliputi 2 hal, yaitu yang pertama, mengurus hal yang menyangkut kewenangan menentukan kebijakan menerima atau mengeluarkan uang. Pengurusan kedua menyangkut urusan tindak lanjut dari urusan yang pertama, yaitu menerima, menyimpan, dan mengeluarkan uang. Pengurusan ini lebih dikenal dengan istilah pengurus bendahara. Auditing. Auditing adalah semua kegiatan yang menyangkut pertanggungjawaban penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran atau penyerahan uang yang dilakukan oleh bendaharawan kepada pihak-pihak yang berwenang. Asas dalam anggaran. Yang pertama, asas plafon, bahwa anggaran belanja yang boleh diminta tidak melebihi jumlah tertinggi yang telah ditentukan. Yang kedua, asas pengeluaran berdasarkan mata anggaran. Artinya, bahwa pengeluaran pembelanjaan harus didasarkan atas mata anggaran yang telah ditetapkan. Yang ketiga, asas tidak langsung, yaitu suatu ketentuan bahwa setiap penerimaan uang tidak boleh digunakan secara langsung untuk suatu keperluan pengeluaran. Dan manfaat pembiayaan pendidikan. Yang pertama, terlaksananya fungsi manajemen. Yang kedua, terlaksananya peningkatan mutu, proses, dan hasil belajar siswa. Nomor 3, terselenggaranya pendidikan dengan lancar. Manfaatnya, yang pertama, memenuhi kebutuhan sekolah. Yang kedua, meningkatnya mutu proses dan hasil belajar siswa. Yang ketiga, memenuhi standar pendidikan. Sekian materi dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton video dari kelompok kami. Om Santi Santi Santi.